Shalom saudaraku. Shalom. Ya, salam dari Semarang. Ya, saya perkenalkan nama saya Widi Laksana. Ya, saya melayani di Semarang, tepatnya di Gereja Isa Masih Kali Banteng. Saudaraku, mungkin kalau saudara pernah ke Semarang, terus main ke bandara, gitu ya, ada di situ namanya Kali Banteng. Nah, di seputaran itu, ya, di sekitaran itu ada sebuah gereja yang nyelip di kampung, saudaraku. Nah, saya melayani di tempat itu. Nah, saat ini sedang proses uh, menunggu untuk pelimpahan penggembalaan, ya. Jadi saya mempersiapkan diri ya, untuk menggembalakan gereja Isa Masih tersebut. Ya, terima kasih untuk Bapak Gembala, ya, Bapak Joni Maulede. Saya mengucap syukur untuk kehormatan ya, untuk bisa menyampaikan sesuatu memberkati untuk GPI Rehoboth, ya. Sesungguhnya saya pernah ke sana, saudaraku, ya, tetapi hanya main sebentar, ya. Saat saya melayani di GKJ Kelampok, ya, tempat pendeta Andre, ya. Nah, juga saya mengenal untuk Koh Juju atau Koh Steven, ya, sama satunya Koh Agus, ya. Ini senior senior saya ini. Jadi sebuah kehormatan buat saya ya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sesuatu yang sangat penting dan mendesak ya. Mungkin perkenalannya itu saja saudaraku ya. Oh ya, saya sudah berkeluarga, punya istri satu, punya anak satu, Tuhan saudaraku. Uh, dan kami melayani bersama ya. Nah, dan hari ini kita masuk satu tema ya, di mana kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ya, bagi banyak orang bagi beberapa orang ini sebuah hal yang sepele gitu ya. Hanya ibadah biasa gitu ya. Atau mungkin besok ini bertepatan gitu ya dengan kenaikan Tuhan, dengan satunya Lebaran ya. Di Semarang ini sudah ada beberapa keluarga yang sudah izin ya, tidak tidak berangkat untuk ibadah besok pagi ini. Ya, saya pikir hak mereka lah ya. Nah, cara kita memandang sesuatu itu akan menentukan cara kita mensikapi atau menilai sesuatu tersebut. Ya. Ada sebuah cerita saudaraku ya terkait hal ini. Ya, ketika itu di sebuah pedalaman di Afrika, ya, ada seorang yang mendatangi ke sana. Ya, dia seorang ahli batu semacam itu. Ketika dia sedang santai, saudaraku, di pedalaman ini, dia lihat anak-anak. Ya, anak-anak sedang bermain sepak bola. Mereka menendang-nendang sebuah batu yang tidak terlalu besar, tetapi mereka nendang-nendang batu itu. Gitu. Nah, mereka wah asik sekali, luar biasa sekali. Nah, setelah itu permainan selesai dan anak-anak bubar semuanya. Nah, seorang ahli batu ini ketika jalan-jalan dia iseng-iseng melihat apa sih yang ditendang-tendang tadi kok. Kalau ditendang-tendang bukan bola, ya. Kalau ditendang-tendang bukan sesuatu yang dia pernah lihat, tetapi kok sesuatu yang keras ya. Ketika dia lihat, ketika dia ambil, ya saudaraku, ternyata dia kaget sekali. Gitu. Nah, ketika dia mengambilnya, ternyata itu sebuah batu yang dari serpihan apa ya, sebuah batu yang sangat mahal sebenarnya nilainya gitu ya. Tetapi penduduk di Afrika ini tidak ngerti kalau batu ini sangat mahal. Akhirnya karena dia belum belum pasti sekali, dia bawa batu itu, dia teliti dengan metodenya dan benar itu sebuah batu kalau dipakai bisa untuk perhiasan yang sangat tak ternilai harganya. Nah, saudaraku, sebuah cerita ini mengajarkan kepada kita, ya, sesuatu yang mahal sekalipun, ketika kita tidak tahu nilainya, kita akan mensikapinya, ya, kita akan memperlakukannya itu semaunya. Tetapi ketika kita mengerti
ya, sesuatu yang bernilai ini adalah sesuatu yang mahal, maka kita akan mati-matian mempertahankan. Nah, hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Apa kepentingannya bagi kita sebagai orang percaya? Kalau kita tidak mengerti kepentingannya bagi kita sebagai orang percaya, pasti kita akan mudah, besok-besok masih ada. Tetapi kalau kita mengerti seberapa sangat pentingnya ya kenaikan Yesus bagi kita, kita akan memahami dan kita akan bersemampu bagaimana ya untuk kita dapat menghormati Tuhan ya melalui ibadah-ibadah, melalui kita menghormati Tuhan melalui segala persekutuan kita. Nah, saudaraku, kita akan melihat ya di dalam Kisah Para Rasul di pasal yang pertama ya, di dalam Kisah Para Rasul di pasal yang pertama ayat yang keempat sampai yang ke-11. Saya akan membacakan bagi saudara. Nah, saudara yang di rumah ataupun di gereja, silakan merenungkan firman Tuhan yang saudara miliki secara pribadi. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat sampai yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Perhatikan kalimat ini, saudaraku ya. Kalau kita melihat di ayat yang ke-11, ya, ada satu kalimat dari malaikat ini mengatakan seperti ini. Yesus ini yang terangkat ke surga, bukan Yesus yang lain, saudaraku ya. Yesus yang mereka lihat, Yesus yang mereka alami, Yesus yang mereka rasakan di dalam segala mujizat dan kebangkitannya, ya. Yesus itu yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Perhatikan, jika Yesus nantinya akan turun, kenapa dia harus naik? Ya, kenapa tidak langsung? Ya, Yesus langsung tinggal selama-lamanya bersama mereka. Nah, ini pikirannya orang Israel. Ya, kenapa mereka menantikan Mesias? Mereka pikir Mesias itu akan memberikan satu kebebasan ya kepada orang Israel dengan apa? Membinasakan orang-orang Romawi. Nah, itu pemikiran mereka. Oh, Mesias ini adalah pembebas dari penjajah. Nah, itu Mesias. Tetapi Mesias yang dimaksud itu melebihi dari pembebasan secara fisik. Ya, pembebasan yang Tuhan berikan adalah pembebasan secara rohani. Ya, pembebasan dari dosa. Nah, saudaraku, kembali lagi. Kenapa Yesus tidak langsung selamanya tinggal di dunia? Tetapi kenapa dia harus naik, saudara? Yesus naik bukan untuk kepentingan semata Yesus Tuhan. Bukan untuk kepentingan semata Tuhan Allah. Tidak. Yesus naik itu untuk kepentingan kita, saudara. Nah, saudara, ya, Yesus harus naik ke surga. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Makanya hari ini kita akan membahas hal ini. Mungkin hamba-hamba Tuhan, mungkin gembala,
mungkin para rohaniwan sudah menyampaikan kepada saudara tentang hal ini. Tetapi ya, firman Tuhan katakan, kita harus terus menerus diajar, diajar, diajar. Bukan hanya masuk di dalam pikiran kita saja, tetapi harus sampai di dalam hati kita, dan benih itu harus bertumbuh dan berakar lipat dan berbuah lipat kali ganda di dalam hidup kita. Ya, jadi firman ini harus diulang dan terus dan terus. Nah, jadi saudaraku, apa yang kepentingan apa ya Yesus naik ke surga itu bagi kita itu pentingnya apa? Mari kita lihat saudaraku, di Alkitab banyak hal ya dapat kita pelajari gitu ya. Tapi saya mau menyampaikan 3 hal ini saudaraku. Ini menurut saya hal yang sangat penting sekali. Yang pertama, mari kita lihat Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga ya. Yohanes pasal 14 ayat yang ketiga. Di situ firman Tuhan mengatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, saudara. Kata tempatku di sini, ya, kita dapat melihat, saudara. Yesus naik ke surga. Kepentingan bagi kita, yang pertama, dia menyatakan asalnya dari mana. Ya. Seperti banyak sekarang pengajaran-pengajaran mendengungkan Yesus itu bukan Allah. Ya, mendengungkan Yesus itu adalah ciptaan Allah saja, ya. Mendengungkan Yesus itu adalah malaikat, ya, malaikat Michael-nya, ya. Itu pengajaran saksi Yehova gitu ya. Nah, Yesus itu adalah A, B, C, bahkan ini saat ini ada pengajaran yang sangat sesat, saudaraku, dari sebuah gereja Tuhan Maha Kuasa, ya, yang menyatakan bahwa Yesus itu saat ini berinkarnasi lagi menjadi seorang perempuan di Cina saat ini. Ya, ini pengajaran yang lagi ngetren ini, ya, dan itu sesat, saudara. Ketika nanti saudara lihat di YouTube atau lihat di mana, itu pengajaran yang sesat, saya sudah sampaikan kepada saudara. Nah, kembali lagi, saudaraku. Ketika Tuhan bilang, ya, ketika Tuhan bilang, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Ketika Yesus naik, ya, Yesus menyatakan, menunjukkan bahwa asalnya dia dari mana. Ya. Kalau kita melihat kembali di kisah para rasul, saudaraku, ya, di kisah para rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-11, malaikat menyatakan, menunjukkan, mengatakan demikian. Yesus ini yang terangkat ke ya, Yesus ini yang terangkat ke surga. Ya. Yesus ini yang terangkat ke surga. Jadi di mana tuh tempatku itu? Tempatku itu adalah surga. Ya, seorang ateis mengatakan surga itu hanya sebuah ide. Ya, seorang saintifik apa ya, yang berilmu pengetahuan, surga itu hanya semata-mata itu sebuah pemikiran-pemikiran manusia saja. Ya, tetapi firman Tuhan katakan, tempatku, ke tempatku. Yesus sendiri ngomong. Yang kedua diteguhkan malaikat. Dia naik ke surga. Artinya apa? Yesus itu naik ke satu tempat yang bernama surga. Ya, Rasul Paulus pernah bersaksi kan? Aku naik ke masuk ke satu tempat di surga yang ketiga. Ya, memang di bahasa Yunani, saudaraku ya, kata surga itu menggunakan istilah euros ya, itu menunjuk pada satu tentang langit, ya, yang kedua tentang surga. Ya, jadi ketika Rasul Paulus naik ke surga yang ketiga ini, ya ini contoh seperti ini saja. Langit, ya, langit yang pertama itu yang kita lihat ini, ya. Kalau saudara keluar dari rumah, keluar dari gereja, lihat, nah itu euros ya juga. Yang pertama, ya kan, tingkat yang pertama. Nah, terus tingkat yang kedua luar angkasa, dan yang ketiga baru surga. Gitu. Ya.
Karena di sini bicara tentang tempat. Nah, kembali lagi. Ya, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan jelas. Surga itu sebuah fakta, bukan sebuah ide. Ya, surga sebuah tempat, bukan sebuah suasana yang nyaman, bukan sebuah suasana, tetapi sebuah tempat. Ya, walaupun di tempat itu suasananya nyaman, ya, sejahtera, gitu kan. Nah, di situ kita bersama-sama dengan Tuhan. Seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya ini kita dapat melihat ke tempatku. Ya, ke tempatku berarti apa? Di situ milik saudara. Bahwa ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah. Ya, Yesus adalah Allah. Dia dia yang memiliki tempat itu. Dia yang memiliki surga itu. Ya, dan dia menunjukkan ya bahwa surga ini adalah milik Kristus. Jadi Kristus bukan ciptaan Allah ya yang menjadi makhluk surga yang tinggal di dalam surga. Tidak. Tetapi Yesus sendiri adalah Allah dan dia adalah pemilik surga. Maka ketika Tuhan bilang, ya, aku akan naik, kenaikan Kristus Yesus menunjukkan bahwa dia Allah, sejatinya Allah. Jadi saudara, ya, kalau dia sang pemilik surga, terus kita dijanjikan surga kepada pemilik surga, apa alasan kita untuk kita meragukan tentang janji? Saudaraku, teguhkan hatimu. Tuhan, ya dan amin ketika dia berbicara. Maka, ya, sekarang kita mengerti. Yesus naik menunjukkan dia Allah yang memiliki tempat Allah di sana, yaitu surga. Ya. Makanya Yesus harus turun jadi manusia, tebus kita dari segala dosa kita, ya, bangkit pada hari yang ketiga, dan setelah itu dia naik kembali kepada asalnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, saudaraku, mari kita belajar. Ya, kenaikan Kristus Yesus pentingnya bagi kita apa? Kita buka lagi ke Yohanes, saudara. Tapi agar tidak bolak-balik, di slide saya sudah sampaikan ya, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 dan 3. Ya, firman Tuhan mengatakan demikian, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, jadi ini yang kedua, saudaraku. Kristus naik menyatakan dia asalnya dari surga dan dia adalah Allah itu sendiri. Yang kedua, Kristus naik untuk menyediakan tempat bagi kita. Ya, biasanya ayat ini disampaikan di khotbah-khotbah ini ya, penghiburan ya, saudara. Nah, hari ini kita diteguhkan kembali, ya, bahwa Yesus naik itu untuk menyediakan tempat bagi kita. Ya, sejak saya muda ada sering saya mendengar hamba Tuhan mengatakan seperti ini. Tuhan sudah menyediakan tempat bagiku, tempat bagi kita. Saat ini bagaimana caranya kita menyediakan bahan-bahannya? Ya, saya pikir saya bolak-balik Alkitab tidak ketemu ya. Kita menyediakan bahan-bahannya, yang ada mahkota kemuliaan, gitu ya. Jadi apa yang kita kerjakan, upahnya yaitu kemuliaan, mahkota kemuliaan. Nah, kalau bahan-bahannya, nah, kalau Tuhan bilang punya banyak tempat, berarti artinya apa? Tidak usah kasih bahan, Tuhan sudah punya bahan sendiri untuk menyediakan tempat bagi kita. Nah, saudaraku, pelajaran penting bagi kita di sini ya, bahwa yang kedua, ketika Yesus naik, Tuhan sendiri yang menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, saudaraku, nanti waktunya Tuhan turun menjemput orang-orang percaya. Nah, kapan ini?
Ini kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, Yesus datang kedua kali, ada dua fase. Ya, mungkin sudah dijelaskan sama Mbak Tuhan. Ya, kalau kita belajar di 1 Tesalonika. Nah, fase yang pertama itu Yesus datang di atas awan-awan. Nah, ini pengangkatan orang-orang percaya. Nanti saudara bisa belajar di 1 Tesalonika pasal 4 ya. Ya. Ini Yesus, kedatangan Yesus yang kedua, tahap yang pertama, dia turun dari surga ya di awan-awan. Nah, orang-orang percaya terangkat. Nah, dimulai dari mana? Orang-orang percaya yang sudah meninggal dulu. Setelah itu baru orang-orang percaya yang masih hidup. Jadi seperti kita ini sedang ibadah, tiba-tiba ya, pakaian kita tertinggal, kita menggunakan tubuh kemuliaan. Nah, ini Tuhan menjemput kita, saudara. Ya, Tuhan sendiri yang menjemput orang-orang percaya. Dan setelah itu bagaimana? Di 1 Tesalonika pasal 4 itu juga dinyatakan bahwa setelah itu kita hidup bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Wah, luar biasa kan saudaraku? Ya, saudaraku, Yesus harus naik ke surga untuk sediakan tempat bagi kita. Ya. Kalau yang pertama tadi, Yesus harus naik ke surga. Yang pertama, menunjukkan bahwa dia berasal dari surga dan dia Allah. Yang kedua, Yesus harus naik ke surga untuk apa? Sediakan tempat bagi kita. Yang nantinya tempat itu adalah surga yang sejati. Bersama-sama dengan Tuhan kita tinggal. Ya, ini penting sekali. Maka saat ini saudaraku, ya, bagaimana mereka yang diselamatkan? Mereka yang ditebus oleh darah Yesus Kristus. Ya, dan selanjutnya bagaimana kita menghormati penebusan itu? Kita harus menjaga diri, hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, saudara, yang ketiga, saudaraku, ya, yang ketiga, ketika Yesus naik ke surga, kepentingan buat kita apa? Bukan hanya menyatakan bahwa dia berasal dari surga. Yang kedua, bukan hanya menyediakan tempat bagi kita. Yang ketiga, saudara. Ya, mari kita lihat saja. Ya, mari kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-16. Ya, agar Alkitab yang menjawab kenapa Yesus harus naik ke surga. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Ya, firman Tuhan mengatakan demikian. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Perginya tuh tadi ya, naik tadi ya. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya. Ayat ini seringkali disalahpahami oleh orang-orang Muslim, ya, saudara jauh kita. Penghibur ini adalah Muhammad. Ternyata bukan. Nah, itu ada bahasan tersendiri ya tentang Parakletos ini. Ya, karena ini sangat dalam sekali. Nah, kembali lagi saudara ya. Nah, Yesus naik ke surga. Yang ketiga, Yesus naik ke surga agar Roh Kudus turun. Yesus naik ke surga sebagai syarat Roh Kudus turun. Turun kemana? Kepada orang-orang percaya. Tuhan bilang, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, ada beberapa pengajaran saat ini bahwa Roh Kudus ini dianggap sebagai sebuah kekuatan yang aktif. Ya, itu pandangan dari saksi Yehova. Ya, Roh Kudus ini bukan seorang pribadi, tetapi sebuah kekuatan. Dan Roh Kudus ini adalah apa ya? Tidak terlalu berarti, gitu ya. Tetapi kalau kita belajar sungguh-sungguh, saudara, Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Tritunggal, saudara. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus, bukan berarti Roh Kudus itu di bawahnya Yesus Kristus, tidak. Ya.
Karena Roh Kudus itu Allah itu sendiri. Ya, kata mengutus di sini ya bukan berarti Yesus Kristus itu lebih tinggi daripada Roh Kudus. Tetapi di sini bicara tentang peran, tentang peran. Jadi ketika utus, nah memang sudah tugasnya, ya, perannya saat ini, waktunya ini, Roh Kudus ini bekerja. Makanya Roh Kudus turun. Nah, sekarang kita pikirkan, saudara, kenapa ya? Kenapa tidak Yesus yang menyertai kita? Tetapi Roh Kudus sendiri, Roh Kudus yaitu Roh Kristus itu yang menyertai kita. Apa pentingnya ya buat kita? Nah, saudara, Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Ketika Yesus naik, Roh Kudus turun, Roh Kudus hadir di dalam diri orang percaya. Maka firman Tuhan katakan kan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itulah Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Nah, sekarang peran apa Roh Kudus dalam hidup kita? Ya, mari kita lihat, saudaraku. Saya memberikan 4, ini macam-macam ya. Mari kita buka di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-13. Di slide saya sudah menyampaikan, saudara. Mungkin kalau terlalu kecil, saudara bisa lihat secara pribadi dari Alkitab saudara masing-masing. Yang pertama, saudara, itu yang kenapa Roh Kudus turun kepada orang percaya? Pentingnya apa sih? Yang pertama, Efesus 1 ayat 13 dikatakan demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Saudaraku, mengucap syukurlah kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, Roh Kudus hadir sebagai apa? Meterai. Ya, kalau saudara masih ingat ya, saudaraku ya, ketika Tuhan Yesus mati, ya, ketika Tuhan Yesus mati, masukkan sebuah gua itu ditutup. Ada meterai dari kekaisaran Roma ya, dimeterai dengan pemerintahan Roma. Tidak ada yang berani sentuh, saudara. Kenapa? Karena ini sudah di bawah kewenangannya Roma. Tidak ada yang berani sentuh. Sentuh berarti urusannya sama orang Romawi, sama pemerintahan Romawi. Tetapi pun ya tetap fitur Yesus terbuka. Ya, bukan manusia yang membukanya, tetapi Tuhan yang membukanya. Nah, saudara, kembali lagi. Ketika seseorang dimeterai dengan Roh Kudus, tidak ada orang yang bisa menjamah dia. Ya, maka saudaraku, saya percaya ya, orang percaya, orang yang ada di dalam Tuhan Yesus, yang memiliki Tuhan Yesus, dia tidak bisa disentuh oleh kuasa kegelapan. Ya, itu yang saya percaya. Nanti saya akan cerita, saudaraku. Nanti saya akan cerita. Ya, pengalaman saya melayani di Semarang ini, kami pernah mengalami beberapa tahun yang lalu, ya, ketika kami merintis sebuah komsel. Ya. Ketika kami merintis sebuah komsel, ada seorang ya anggota komsel semacam itu. Ya. Ketika selesai komsel, nah biasa kan, selesai komsel kita ada ramah tamah makan-makan. Terus pemilik rumah ini ngomong gini, Pak Widi, Pak, boleh enggak saya minta tolong, ada apa? Gitu. Tolong doakan rumah saya. Kapan? Sekarang? Iya, Pak. Loh, kenapa kemarin? Ya karena saya tahu kemarin sudah didoakan oleh gembala, ya, sudah didoakan oleh gembala bersama anak-anak Tuhan. Terus, tapi cuma ucapan syukur saja, doa ucapan syukur. Loh, lah kenapa kemarin sudah didoakan? Enggak tahu, Pak. Ini kok kami sering kalau malam sering ada ya ini sudah hal yang enggak beres gitu ya. Ada pribadi-pribadi yang apa roh-roh jahat semacam itu ya. Nah, setelah itu saya nginteri rumah itu dulu gitu. Ya, sambil berdoa sama Tuhan, Tuhan harus didoakan apa enggak ini. Nah, saat itu saudaraku hati saya tergerak dan saya ngomong sama teman-teman komsel, mana kita doakan dulu. Ya boleh Pak, siap-siap. Nah, kita doakan saudaraku. Nah, ketika kita doa, saudaraku,
orang ini tiba-tiba, wah, matanya melotot, ya, dan dia ngerang-ngerang luar biasa. Ya. Wah, dia apa namanya? Ini perempuan, ya, ini seorang perempuan, dia kuat sekali ya. Nah, singkat cerita, ya kami doakan dalam nama Yesus. Siapa kowe? Ya, siapa kamu? Nah, ternyata di dalam dirinya ada 5 roh, ya. Yang pertama dari roh dari Gunung Semeru, ya. Yang kedua roh dari Segoro Kidul. Segoro Kidul itu berarti ya anak buahnya Nyi Roro Kidul gitu ya. Yang ketiga muncul lagi itu ular, gitu, ya, atau naga, ya, sampai dia mendesis. Jadi roh yang pertama kita doakan keluar, muncul lagi roh yang kedua, ya, keluar sudah, muncul lagi roh yang ketiga, ya, mendesis sudah. Jadi orang, ya, orangnya sedikit gempal gitu ya, nah, dia geliat itu seperti ular, ya, ya, jalan seperti ular dan sambil desis gitu. Ya. Kita doakan saudaraku, musir keluar dalam nama Yesus, keluar saudaraku, betul. Setelah itu masuk lagi, dia tiba-tiba gini sudah, wah, kayak orang mau silat itu, ya, kowe sopo, ya, kamu siapa? Kulo eh, penunggunya keraton, nggak tahu keraton Solo atau Jogja, saya nggak ngerti. Ya, saya nggak tanya, saya langsung usir keluar dalam nama Yesus, keluar sudah. Dan yang kelima muncul lagi, yaitu roh dari anak buahnya Dewi Lanjar. Dia ngomong seperti itu. Ya, Dewi Lanjar itu daerah ini sudah, Laut Utara. Nah, kalau yang kedua tadi Laut Selatan, ini Laut Utara. Ya, usir keluar dalam nama Yesus. Ya. Nah, setelah itu orang ini berbahasa roh. Saya kira ya, nah, sudah selesai ini ya, puji Tuhan ya. Terus itu kita layani, kita injili. Nah, singkat cerita itu selesai. Beberapa bulan setelah itu, ketika saya sedang mendoakan adik saya di rumah sakit, keluarganya telepon lagi. Itu setelah kejadian beberapa bulan. Telepon lagi, Pak, ini kerasukan lagi. Pak. Terus singkat cerita saya datang, ya, ternyata ada 2 roh lagi muncul. Gitu. Nah, yang pertama ya, saya masih ingat tuh, dari Gunung Semeru. Ya, yang kedua, apa namanya, Undel anak gitu ya, yang sampai suaranya ngelengking gitu ya. Kita tolak dalam nama Yesus. Dan akhirnya setelah dia keluar semuanya, kita layani dengan intens dan sungguh-sungguh dia percaya pada Tuhan. Perhatikan saudara, pelajaran itu, kejadian itu memberikan pelajaran bagi saya. Ya, setan bisa nipu. Tetapi ketika anak Tuhan, dia memiliki Yesus, memiliki Roh Kudus di dalam hidupnya, dia tidak bisa kerasukan. Ya, itu saya lihat sendiri, saya buktikan sendiri, saudara. Itu teman-teman yang percaya kepada Yesus, mereka tidak ada yang bisa merasuk mereka. Dan orang tadi, ini orang dari kecil ke gereja, saudara. Yang tadi kerasukan tadi, orang tadi dari kecil ke gereja. Terus sekolah minggu juga sama, tetapi hidupnya ternyata saudara tidak pernah membuka hati bagi Yesus hadir dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Artinya apa? Roh Kudus tidak hadir di dalam dirinya, tidak ada metre di dalam dirinya, ya, maka setan bisa masuk. Nah, saudaraku, Yesus naik agar Roh Kudus turun. Untuk apa? Memetraikan kita menjadi milik Allah. Nanti kita akan melihat, ya. Kalau saudara melihat di Yohanes 14, dia bukan hanya menjadi metre. Yohanes 14 ayat 16 dikatakan dia menjadi penolong. Ya. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Makanya saudara, ketika saudara susah, Tuhan tahu kok susahmu. Saat ini saudara mengalami susah payah, sakit kah, hutang kah, atau macam-macam kah? Saya bilang kepada saudara, Roh Kudus tahu hatimu. Dia mengucapkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Artinya apa? Doa-doa yang tidak terucapkan oleh kita. Roh Kudus ngerti. Dan dia juga berdoa buat kita. Ya.
Roh Kudus ketika hadir dalam diri orang percaya, dia bukan yang menjadi meterai, dia menjadi penolong. Dan yang ketiga, kalau kita melihat Roma pasal 8 ayat 15, ya, saya akan baca saja secara cepat ya, untuk mempersingkat waktu ya saudara. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu, perhatikan dulu, roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi ketika kita sanggup mengatakan ya Aba, ya Bapa, itu bukan dari kekuatan kita sendiri, tetapi Tuhan yang karena ada di dalam diri kita, menyanggupkan kita untuk kita dapat berseru, untuk kita dapat terhubung, ya kan? Untuk kita dapat memahami, ya Aba, ya Bapa. Kita, saudara. Luar biasa kan, saudara? Yesus harus naik untuk Roh Kudus turun bagi orang percaya. Bukan hanya menjadi meterai, bukan hanya menjadi penolong. Yang ketiga, yang menjadikan kita anak Allah. Makanya tadi saya bilang, anak Allah tidak bisa disentuh sudah tidak bisa disentuh oleh setan atau bapa penipu. Anak Allah tidak bisa disentuh oleh hal-hal ya yang mencelakakan di luar izinnya Tuhan. Ingat ya Ayub saudaraku, ya. Ketika Allah memagari Ayub sedemikian rupa, setan bisa pegang? Tidak bisa. Ya. Tapi ketika Tuhan buka pintu, artinya apa? Mengizinkan Ayub diuji. Setan bisa membuat Ayub menderita. Nah, saudara, begitu luar biasanya roh Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita hargai. Ya, menjadikan kita anak Allah. Berarti apa? Seperti Bapak, kalau saudara mau memiliki anak, ya, saya seorang Bapak, saya memahami, ya, ketika anak saya lahir, anak saya sekolah, dia tidak pernah, Papa besok aku makan apa ya? Pakaianku bagaimana ya? Bagaimana? Mereka, dia sudah enjoy aja, sudah jalan, kerjakan. Yang mikir kebutuhan mereka siapa? Ya, papanya. Nah, kalau Tuhan sudah membuat kita menjadi anaknya, kalau burung pipit dia pelihara, bunga-bunga yang besok dibakar, dihiasi dengan indah, saudara. Betapa spesialnya saudara dan saya. Tuhan akan memelihara saudara dan saya. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Pandemi bisnismu turun, percaya. Tuhan bisa pakai yang lain untuk memberkati. Saat ini pintu ditutup, Tuhan bisa buka pintu yang lain. Saat ini bangunanmu saat ini dihancurkan, Tuhan bisa bangun bangunan yang lain. Saat ini makanmu ditutup, Tuhan bisa kasih makan dengan cara yang lain. Saudara, percayalah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah main-main dengan anak-anaknya. Tuhan tidak pernah bercanda dengan anak-anaknya. Dia selalu serius. Dan dia adalah Allah yang bertanggung jawab memelihara kita. Ya. Percayalah saudara. Dan berbahagialah saudara menjadi anaknya Allah. Ya. Hari-hari ini ada cerita yang menggembarkan saudara ya. Seorang yang paling kaya di dunia bercerai, namanya Bill Gates. Nah, saudara bisa membayangkan berapa ketika mereka berpisah ya, harta gunung gininya, itu kalau buat beli pulau itu turah-turah. Nah, saudaraku, kemarin saya lihat salah satu artis di Indonesia, anak kecil tabungannya aja udah ratusan juta. Saudaraku, Allah kita lebih kaya dari mereka. Mereka hanya pengelola, tapi kita, saudaraku, kita ini anak Allah yang adalah pengelola, pencipta, yang adalah empunya dari segala kemakmuran, kekayaan, kesejahteraan, kehormatan. Maka saya bilang kepada saudara, hormati Tuhan,
maka hidupmu terhormat. Ketika engkau tidak menghormati Tuhan, jangan pernah engkau tuntut dirimu untuk dihormati orang. Kenapa? Kalau kita menghormati Tuhan, Tuhan akan mempercayakan kehormatan kepada kita. Kalau saudara menghormati Tuhan, saudara tidak usah ngemis-ngemis hormat sama orang lain. Percaya. Kau hormati Tuhan, Tuhan percayakan kehormatan kepadamu. Tidak usah nuntut manusia menghormati. Mereka akan datang sendiri menghormati. Tapi ingat kuncinya, yaitu apa? Hormati dia sebagai Bapamu. Ya. Jagalah kehormatannya sebagaimana engkau menjadi anak Tuhan. Bisnis yang beres. Melayani yang beres. Mengajar yang beres. Kerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan dengan prinsip-prinsip yang benar. Jangan mencuri. Tuhan tidak suka. Dia Allah kita yang menghormati integritas. Karena dia adalah sumber integritas. Maka saudaraku, kembali lagi. Yesus naik, Roh Kudus turun, menjadikan kita anak-anak Allah yang penuh dengan hormat, kemuliaan. Maka hormati dia. Dan yang ketiga, yang selanjutnya saudara, Roh Kudus turun kepada orang percaya. Di dalam Kisah Para Rasul ini sudah sering ini ya dibukakan ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, ya, dinamos. Ini bicara tentang power, saudara. Ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Nah, fungsinya kuasa, ya, itu untuk menjadi saksi. Ya, fungsinya kuasa itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Makanya di Markus kan dikatakan kan, ya, ketika usir setan, kita bisa punya kekuatan mengusir setan, mengusir penyakit, ya, mengusir hal yang tidak benar. Kenapa? Kita punya kuasa. Kalau tadi kuasa menjadi anak-anak Allah, yang ini kuasa, kita memiliki power ilahi. Kalau saudara bisa cek di bahasa Jawa ya, itu menggunakan kata kasekten. Kasekten, minta maaf, Jawa saya kurang just, artinya apa? Kesaktian, nah intinya seperti itu. Nah, tadi seperti saya bilang tadi ya, di dalam kesaksian tadi, ya, ketika kita usir setan, apakah itu yang hebat? Nah, ya, ketika kita doakan orang sembuh, apakah kita yang hebat? Ya. Roh Allah yang punya kuasa itu, yang mempercayakan kuasa itu kepada kita, itu bekerja, maka kita menjadi seorang, ya, yang melebihi rasio suprarasional, supranatural. Nah, saudaraku, semua orang bisa, ya. Ketika orang tersebut memiliki roh Tuhan di dalam diri, ya, Tuhan yang adalah sumber hikmat, sumber kuasa, sumber mujizat itu hadir kepada mereka yang percaya kepadanya di dalam diri. Ketika kapan ya? Ketika Roh Kudus hadir di dalam diri. Nah, saudaraku, 3 hal ini saya sampaikan kepada saudara. Ya, maka saat ini, mari kita hormati kenaikan Tuhan melalui ibadah kita. Karena kenaikannya menyatakan bahwa dia Allah. Ya, dia harus kembali ke surga, di mana tempat Allah bersemayam. Dan yang kedua, ya, kenaikannya untuk menyediakan tempat bagi kita. Tidak perlu khawatir, dia yang punya tempat, dia yang jemput sendiri. Tidak mungkin kita tersesat. Dan yang ketiga, dia naik, rohnya turun untuk hadir di dalam hidup kita, mempersatukan kita dengan dia. Jadi saudaraku, dari segala apa yang saya sampaikan, ya, kesimpulan dari semuanya, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ialah kunci penggenapan janji Allah dan bersatunya Allah dengan umatnya. Waktunya nanti dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Mari kita mempersiapkan kedatangannya dengan hidup suci dan memberitakan kemuliaannya dalam kesempatan yang Tuhan berikan sampai hari ini. Maranatha, amin. Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya saya